kembali ya. Hari ini kita belajar subtema 2, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PKN, IPA, dan SPDP. Dan pertama yang kita akan bahas adalah bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan iklan-iklan dengan kata kunci. Kemudian ada perbedaan dan persamaan dalam kata kunci, nanti ada ciri-ciri kata kunci dan juga fungsinya ya. Yang pertama boleh dilihat pada halaman 63-64 di pembelajaran 5 ya. Menyampaikan iklan dengan kata kunci. Bisa dilihat contohnya ya. Iklan yang disampaikan melalui radio ini ya. Nah, di sini ada percakapan antara Bu RT, ada Ibu 1, Ibu 2, dan Ibu 3 ya. Bisa diperhatikan di situ. Sekarang yang bicara pertama adalah Ibu RT dulu. Ibu-ibu jangan lupa datang ke Posyandu tanggal 29 April 2017 pukul 16 ya. Kita akan mendengarkan penyuluhan dari dokter anak tentang pentingnya makanan sehat. Ibu 1 menjawab, bukankah sudah sering penyuluhan, Bu? Betul, Bu, tetapi akhir-akhir ini banyak ibu yang kurang aktif membawa anak-anaknya ke Posyandu. Maaf Bu RT, kami kurang mengerti tujuan utama Posyandu. Tujuan utama Posyandu yaitu menurunkan angka kematian, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, meningkatkan kemampuan mengembangkan kegiatan kesehatan dan sebagainya. Kita semua berhak mendapatkan kesehatan yang layak. Kegiatan pada hari Sabtu besok setidaknya mengingatkan kita untuk memperhatikan kesehatan anak, lansia, diri sendiri, dan juga keluarga. Mungkin penjelasan dari saya masih kurang lengkap. Agar mendapatkan pengetahuan lebih mengenai Posyandu, ibu-ibu sekalian sebaiknya datang di penyuluhan di hari Sabtu besok. Ya, jawab ibu yang ketiga. Sepertinya kita memang perlu hadir. Tidak akan sia-sia jika kita melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian dijawab oleh Bu RT ya. Baiklah ibu-ibu, sampai bertemu hari Sabtu sore besok ya. Jangan lupa bawa anak-anak. Ada pembagian bubur kacang hijau. Terima kasih. Nah ya, itu adalah iklan tentang Posyandu. Dari percakapan ibu-ibu ini tadi dapat kita simpulkan bahwa kata kunci yang digunakan dalam iklan ini adalah kata apa? Ya, benar sekali, kata Posyandu. Itu kata kunci yang digunakan dalam iklan ini. Itu untuk penjelasan halaman 64. Selanjutnya halaman 71 dan 72. Ya. Di situ ada juga iklan. Nah, di sini perbedaan dan persamaan kata kunci iklan. Tetapi di sini teacher menyampaikan terlebih dahulu ciri-ciri kata kunci biasanya yang terdapat di dalam iklan itu yang bagaimana. Yang pertama, ciri-cirinya mempunyai fokus ya atas hal yang ingin disampaikan atau ingin dikomunikasikan dalam iklan tersebut. Kemudian yang kedua, mempunyai daya tarik tertentu. Selanjutnya, menyajikan iklan dengan menarik. Setelah itu mengkomunikasikan iklan. Lalu pilihlah slogan dengan kata-kata padat dan berisi. Itu ciri-ciri dari kata kuncinya. Kemudian fungsi kata kunci itu sendiri apa? Yaitu untuk menarik perhatian sebanyak mungkin dari para pembaca iklan tersebut agar menjadi banyak peminatnya ya. Itu inti dari 71-72. Selanjutnya kita akan belajar PKN ya. PKN ini menjelaskan keberagaman dalam cerita. Keberagaman kemarin berbagai macam ya, suku, bangsa, bahasa daerah, alat musik, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan menceritakannya dalam bentuk cerita. Boleh dilihat pada halaman 22 ya, 22-23. Ini sudah kalian baca, cuma teacher mengulang kembali. Itu adat dan budaya di tanah Minangkabau. Minangkabau itu dari suku mana? Ya benar sekali ya, dari suku yang berasal dari Sumatera Barat, Padang ya. Di sini dijelaskan keberagamannya itu makanannya. Makanan yang berasal dari Minangkabau itu adalah rendang ya, terkenal dengan rendang yang rasanya sangat pedas
Kemudian juga ada rumahnya. Rumahnya itu berbentuk unik ya, karena atapnya memiliki sudut-sudut yang lancip menyerupai tanduk kerbau ya, dengan ukiran-ukiran yang khas. Ada satu lagi, ada kebiasaan makan bajamba. Makan bajamba itu makan bersama-sama yang dilakukan ya, duduk rame-rame. Itu bisa dilihat di halaman 23. Itu ada tradisi makan bajamba ya. Jadi dengan adanya tradisi ini, menurut mereka ya, akan terjadi keakraban, kekeluargaan antar sesamanya. Itu halaman 22, 23. Selanjutnya halaman 70. Halaman 70, di situ juga ada kain khas dari Batak yang namanya kain apa? Kemarin sudah teacher peragakan, namanya kain ulos ya, benar ya. Itu kain yang berasal dari Sumatera Utara ya. Di sini juga dijelaskan juga ada tari-tarian yang berasal dari Ambon, namanya tarian bambu gila atau buluh gila ya. Kemudian juga ada dari Bali ya. Di sini ada dari Padang ya, pakaian ada dari Padang disebut suntiang. Nah, dan sebagainya itu juga merupakan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini diceritakan dalam bentuk cerita. Nanti teacher minta kalian untuk membaca cerita ini ya. Itu untuk pelajaran PKN hari ini. Sampai di sini saja dulu. Selanjutnya kita akan belajar IPA hari ini ya. Pelajaran IPA halaman 65. Pelajarannya itu penyebab gangguan organ pencernaan. Kemarin pencernaannya, gangguannya macam-macam sudah teacher jelaskan. Ada mah, kolik ya, kemudian ada sembelit, diare dan sebagainya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya kalau berdasarkan pada pembelajaran hari ini, karena mungkin ya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat itu? Ya, kita harus mencucinya dengan bersih, kemudian memasaknya sampai matang ya. Itu salah satu cara agar kita tidak terjadinya gangguan pencernaan pada diri kita atau manusia ya. Jadi intinya kita harus selalu menjaga kebersihan baik lingkungan maupun makanan yang kita akan konsumsi ya. Terus tidak membeli makanan di lingkungan yang kotor. Jangan di sini lingkungannya kotor, beli makanan di sini akibatnya apa? Ya, akibatnya mungkin sakit perut atau diare ya. Terus juga penyebab lainnya kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat, sering makan mie, mungkin ya makanan yang instan. Terus pola makannya tidak teratur. Selanjutnya suka mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Itu juga penyebab dari beberapa gangguan organ pencernaan pada manusia. Itu untuk pelajaran IPA hari ini. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pelajaran SBDP. Pelajaran SBDP hari ini kita belajar properti, masih dalam kaitannya properti, benda-benda yang digunakan dalam sebuah tarian. Nah, pada kesempatan ini benda yang digunakan adalah pada tari Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung itu berasal dari Banten ya. Tarian ini menggambarkan kegembiraan masyarakat Banten pada saat menyambut masa panen ya. Mereka selalu membawakan tarian ini ketika mereka akan panen ya. Terus apa saja yang digunakan propertinya? Properti yang digunakan adalah lesung dan juga alun. Bisa dilihat ya, lesung pada 67. Gambar 67 ada gambar lesung dan juga alunnya. Kemudian ada juga alat yang lain yang digunakan yaitu boboko ya. Boboko itu alat yang digunakan untuk membawa beras atau nasi. Kemudian juga ada nyiru. Nyiru adalah alat yang digunakan untuk menampi beras. Nah, lihat gerakan-gerakan tari Bendrong Lesung pada halaman 67 ya. Itu properti yang digunakan untuk tarian Bendrong Lesung. Nah, SPDP-nya habis. Jadi, pembelajaran hari ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat pagi.